Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang tradisi komunikasi fenomenologi. Sebelum menjelaskan tentang tradisi fenomenologi, saya akan membahas sedikit terkait dengan tradisi-tradisi lain dalam ilmu komunikasi. Robert Craig dalam Griffin 2019 menyatakan bahwa teori komunikasi banjir dengan teori-teori yang tidak berhubungan antara titik awal, metode, dan kesimpulan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara yang dapat mengatur, membedakan, dan membandingkan satu sama lain. Robert Craig membentuk suatu pengaplikasian praktis sebagai langkah awal yang baik dalam suatu penelitian, yaitu membentuk 7 tradisi dalam teori komunikasi. 7 tradisi tersebut memiliki perspektif yang berbeda tentang ilmu komunikasi, dan juga 7 tradisi tersebut bisa dapat bertentangan satu sama lain atau saling tumpang tindih. Apa saja 7 tradisi dari Robert Craig dalam Griffin 2019? Yang pertama adalah tradisi semiotika. Yang kedua adalah tradisi fenomenologi. Yang ketiga, tradisi cybernetik. Yang keempat, tradisi sosio-psikologikal. Yang kelima adalah tradisi sosio-cultural. Yang keenam, tradisi kritikal. Dan yang ketujuh adalah tradisi retorikal. Saya akan membahas sedikit dari masing-masing tradisi tersebut, sehingga kita dapat membedakan satu sama lain. Yang pertama adalah tradisi semiotik. Tradisi semiotik, studi ini menjelaskan tentang suatu tanda atau sign atau simbol. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tanda sebagai elemen dasar, yang kedua adalah pragmatis, dan yang ketiga adalah sintaksis. Yang kedua adalah tradisi fenomenologi. Tradisi ini nanti akan dibahas lebih jelas oleh rekan-rekan saya. Dalam tradisi ini, ilmu komunikasi terkait dengan suatu fenomena yang terjadi sebagai bagian dari pengalaman langsung seseorang atau orang lain. Tradisi ini bersifat subjektif. Yang ketiga adalah tradisi cybernetik. Komunikasi sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Bagaimana proses fisik, biologi, sosial, dan perilaku itu dapat bekerja. Yang keempat adalah tradisi sosio-psikologikal. Komunikasi sebagai interaksi dan pengaruh. Dibedakan menjadi 3, yaitu perilaku, kognitif, dan biologis. Yang kelima adalah tradisi sosiokultural. Komunikasi sebagai penciptaan dan berlakunya realitas sosial. Pemahaman terhadap norma, aturan, dan nilai berlaku di dalamnya. Yang keenam adalah tradisi kritikal. Komunikasi sebagai tantangan reflektif terhadap wacana yang tidak adil, dari asumsi teori kritis yang memperhatikan adanya kesenjangan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang terakhir, yang ketujuh adalah tradisi retorikal. Komunikasi sebagai pidato publik yang berseni, komunikasi antar konteks antar personal, dan komunikasi massa, dan bagaimana proses merancang pesan yang baik sehingga komunikasi akan lebih efektif. Itu tadi adalah 7 tradisi dari Robert Craig dalam Griffin 2019. Selanjutnya, rekan saya Ayu Diariski dan Eva Puspita Dewi akan menjelaskan lebih dalam tentang tradisi fenomenologi dalam ilmu komunikasi. Halo, perkenalkan, kami mahasiswi LSPR PGP Blended Program Batch 17 Corporate Communication. Dalam mata kuliah Communication Research kali ini, saya, Ayu Diariski, dan rekan saya, Eva Puspita Dewi dan Setiawati, akan mempresentasikan tentang tradisi penelitian. Setelah rekan saya, Setiawati, mempresentasikan terkait 7 tradisi penelitian, akan saya lanjutkan mengenai tradisi fenomenologi. Menurut Littlejohn, Voss, dan Otzel di tahun 2017, disebutkan bahwa komunikasi sebagai pemahaman diri melalui dialog.
Fenomenologi dalam hal ini merupakan cara manusia memahami dunia melalui pengalaman langsung dan bagaimana interpretasi fenomena itu terjadi. Interpretasi tersebut akan membentuk kenyataan bagi orang tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa fenomenologi fokus pada individu dan melihatnya sebagai komponen dalam proses komunikasi. Terdapat 3 pemikiran dalam tradisi fenomenologi. Yang pertama adalah fenomenologi klasik, kedua fenomenologi persepsi, dan yang ketiga adalah fenomenologi hermeneutik. Kita akan bahas masing-masing dari fenomenologi tersebut. Yang pertama adalah fenomenologi klasik. Ini dicetuskan oleh Edmund Husserl. Fenomenologi klasik merupakan studi ilmiah tentang struktur kesadaran. Menurut Husserl, kebenaran hanya dapat dipastikan melalui pengalaman langsung dan secara sadar. Oleh karena itu, untuk mencapai kebenaran, kita harus bersifat objektif. Kebenaran hanya dapat didapatkan melalui pengalaman, tetapi kita harus menyadari bagaimana pengalaman itu bekerja. Dengan kata lain, kesadaran akan pengalaman dari setiap individu berperan sangat penting. Pendekatan Husserl dalam fenomenologi sangat objektif. Dunia dapat dialami tanpa harus membawa kategori pribadi seseorang agar terpusat pada proses yang terjadi. Yang kedua adalah fenomenologi persepsi. Ini dicetuskan oleh Merleau-Ponty. Ponty mengatakan bahwa fenomenologi persepsi itu berbeda dengan klasik. Pengalaman itu bersifat subjektif, bukan objektif. Dan Ponty percaya bahwa subjektivitas merupakan bentuk penting sebuah pengetahuan. Fenomenologi persepsi merupakan suatu metode yang menggambarkan sifat kontak perseptual manusia dengan dunia. Manusia merupakan kesatuan mental dan fisik yang berperan dalam menciptakan berbagai macam hal atau makna di dunia. Agaknya manusia memberikan makna pada benda-benda di dunia, sehingga pengalaman fenomenologis apapun bentuknya tentunya subjektif. Jadi, terdapat dialog antara manusia sebagai penafsir dan benda yang mereka tafsirkan. Yang ketiga adalah fenomenologi hermeneutik. Ini dicetuskan oleh Martin Heidegger. Menurut Heidegger, fenomenologi hermeneutik ini mirip dengan fenomenologi persepsi, namun merupakan perluasan dari fenomenologi persepsi dan diterapkan secara lengkap dalam komunikasi. Hal yang paling penting dalam fenomenologi hermeneutik adalah pengalaman alami yang tidak terelakkan terjadi dengan hanya tinggal di dunia. Menurut Heidegger, realitas suatu hal bukan diketahui melalui analisis, melainkan melalui pengalaman alami yang dibentuk melalui penggunaan bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, komunikasi dengan kata lain adalah sarana yang dengannya makna ditugaskan melalui pengalaman. Ketika berkomunikasi, kita mencari cara baru untuk melihat dunia. Kata-kata akan mempengaruhi pikiran, dan pikiran akan menciptakan makna. Demikian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Puspita Dewi, mahasiswa PBB Program Batch 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Setiawati dan Ayudia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang contoh penelitian dari pendekatan fenomenologis. Saya akan membahas tentang penelitian yang telah dilakukan oleh Santoso, Susanto, dan Supanti pada tahun 2021 yang berjudul Studi Fenomenologi Pengalaman Perawat dalam Merawat Pasien Suspek COVID-19. Pada penelitian ini dilakukan studi fenomenologi yang menggambarkan dan mendeskripsikan pengalaman seseorang dari suatu fenomena yang terjadi, yaitu mengeksplorasi pengalaman perawat dalam merawat pasien suspek COVID-19.
Penelitian ini menggunakan rancangan desain penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara in-depth interview. Partisipan dalam perawat yang bertugas di ruang isolasi COVID-19 ini berjumlah ada 6 orang partisipan. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara purposive sampling dan instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara dan alat perekam yaitu berupa handphone. Analisis dilakukan dengan metode Colizzi. Dan dari hasil penelitian teridentifikasi 4 tema utama. Yang pertama, kecemasan perawat. Yang kedua, loyalitas perawat. Yang ketiga, perasaan perawat. Yang keempat, upaya mengurangi resiko tertular. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat selama merawat pasien suspek COVID-19 masih diliputi kecemasan. Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan sosial, bimbingan rohani, dan spiritualitas, serta pelatihan-pelatihan mengenai COVID-19. Kesimpulan dari pendekatan fenomenologis ini adalah pada hakikatnya berhubungan dengan interpretasi terhadap realitas. Fenomenologi itu mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena. Pada dasarnya, ada 2 hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama adalah textual description. Apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena, dan apa yang dialami adalah aspek objektif data yang bersifat faktual dan hal yang terjadi secara empiris. Yang kedua, structural description. Bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif, dan aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian yang berkaitan dengan pengalamannya. Berikut ini adalah daftar referensi yang kami gunakan. Yang pertama adalah dari teori dari Griffith dan Ledbetter. Yang kedua adalah teori dari Littlejohn. Dan yang ketiga adalah penelitian dari Santoso, Susanto, dan Supanti tahun 2021. Oke, demikianlah presentasi yang telah kami jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami meminta saran dan masukan dari Bapak dosen serta teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.